Reed J. Dwijaja, seorang alumnus Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, UGM, buka suara mengenai kacamata mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Saat ini Jokowi memang tidak mengenakan kacamata. Namun, Jokowi tampak memakai kacamata dalam pas foto ijazah S1 UGM miliknya. Sejumlah orang, terutama yang meragukan keaslian Jokowi, meyakini seharusnya seseorang tidak mengenakan kacamata saat difoto untuk keperluan pas foto ijazah. Reed J. yang mengaku sebagai kawan kuliah kerja nyata KKN Jokowi di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah dari bulan Maret hingga pertengahan Juni 1985, mengklaim tidak pernah melihat Jokowi berkacamata selama beraktivitas. Selama kegiatan tidak pernah memakai kacamata. Mungkin memakai kalau membaca di kamar, itu mungkin iya, kata Reed J. kepada wartawan setelah sidang gugatan Citizen Lawsuit CLS di Pengadilan Negeri Surakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Reed J. mengaku tidak mengetahui dengan pasti apakah Jokowi mengenakan kacamata ketika membaca di kamar. Dia mengklaim tidak pernah masuk ke kamar Jokowi. Yang tahu sebetulnya adalah teman kami yang sudah almarhum. Lebih tahu dia daripada kami. Kalau di kampusnya atau fakultasnya, pakai kacamata, kalau saya lihat dari foto-foto yang di medsos itu, ujarnya. Lalu, Reed J. kembali menegaskan bahwa Jokowi tidak mengenakan kacamata saat kegiatan sehari-hari. Namun, Reed J. menyebut bisa saja Jokowi mengenakan kacamata saat membuat jurnal harian mengenai kegiatan KKN. Jokowi tak mampu beli kacamata. Jokowi pernah bercerita kepada wartawan mengenai matanya yang mengalami minus atau rabun jauh. Karena masalah mata itu, Jokowi mengaku sempat berkacamata saat kuliah di UGM. Pada suatu hari kacamata Jokowi pecah dan dia mengklaim tidak mampu membeli yang baru. Jokowi tidak merinci lebih lanjut mengenai seberapa besar minus matanya saat itu. Dia juga tidak mengungkapkan kapan tepatnya kacamata tersebut pecah. Kacamata saya pecah, tidak mampu beli lagi dulu, kata Jokowi kepada wartawan kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin, 16 April 2025. Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia mengklaim ketika Jokowi lulus, tidak ada larangan pas foto berkacamata. Pada saat itu yang dilarang digunakan saat pas foto adalah kacamata hitam. Hal itu sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 3 November 1984. Dalam video yang diunggah di YouTube UGM pada Jumat, 28 November 2025, Ova mengklaim UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan mahasiswa berfoto diri menggunakan kacamata. Rismon pertanyakan KKN Jokowi. Sementara itu, ahli forensik digital Rismon Sianipar sempat menemukan keanehan tahun KKN Jokowi di Boyolali. Keanehan tersebut, kata Rismon, berasal dari pernyataan yang diungkapkan oleh Jokowi berbeda dengan yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Menurut Rismon, Bareskrim menyebut Jokowi melakukan KKN pada tahun 1983, sedangkan Jokowi mengaku pada awal tahun 1985. Rismon Sianipar mengaku menemukan fakta pernyataan Bareskrim berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Ketoyan yang menyebut Jokowi melakukan KKN pada tahun 1983. Fakta yang kami temukan setelah Pak Dirtipidum mengumumkan bahwa lokasi KKN Pak Joko Widodo adalah Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983, kata Rismon Sianipar, dikutip dari kanal YouTube E-News, Sabtu, 21 Juni 2025. Kami datangi Kepala Desa Ketoyan mengaku bahwa ada seseorang berkacamata diantarkan naik Vespa dan diasumsikan itu Pak Joko Widodo. Bu Kepala Desa mengatakan hal itu terjadi tahun 1983. Jadi bersesuaian tahun di mana Pak Dirtipidum mengumumkan tahun KKN Pak Jokowi. Katanya, pernyataan itu semua, menurut Rismon, dibantah oleh Jokowi karena ex-gubernur DKI Jakarta itu mengaku melakukan KKN pada tahun 1985. Hal itu dibantah oleh Pak Jokowi. Tahun KKN beliau adalah awal tahun 1985, tutur Rismon. Rismon menilai kejanggalan-kejanggalan tersebut konsisten terjadi. Salah satunya adalah penyangkalan Kasmudjo yang membantah dirinya adalah dosen pembimbing skripsi Jokowi. Lalu dikoreksi langsung oleh Jokowi bahwa Kasmudjo adalah pembimbing akademik.
Hal ini kan sama konsisten dengan kejanggalan. Penyangkalan dari Pak Kasmujo yang dikoreksi Pak Jokowi dari pembimbing skripsi yang di video tahun 2017 menjadi pembimbing akademik. Kata Rismon, keduanya dibantah. Bayangkan, jadi banyak sekali serpihan-serpihan kebenaran yang harusnya dicari oleh Bareskrim, tuturnya. Pengacara kubu Suryo, Ahmad Hozinuddin, menilai panggilan Jack terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh teman kuliah kerja nyata, KKN, tidak relevan untuk membuktikan ijazah Jokowi asli. Panggilan Jack tersebut terungkap ketika dua teman Jokowi saat menjalani KKN di Desa Ketoyen, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dihadirkan dalam sidang gugatan Citizen Lawsuit CLS 0 terkait ijazah Jokowi di PN Surakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Hozinuddin pun menanggapi nama panggilan Jokowi yang baru diungkap oleh teman KKN-nya itu. Persoalan yang diperdebatkan publik kan soal keabsahan dokumen ijazah Jokowi, bukan soal panggilan Jack atau Jokowi atau Mulyono, kata Hozinuddin, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Minggu, 8 Februari 2026. Menurut Hozinuddin, kontradiksi dan juga anomali tersebut banyak terjadi dalam perkara Bambang Trimulyono dan Gus Nur beberapa tahun yang lalu di persidangan Surakarta. Ia menegaskan pengacara Jokowi seharusnya bertanya ihwal sesuatu yang kontradiksi pada peristiwa yang dirasakan saat itu belum ada. Pada persoalan tentang ada atau tidaknya KKN dan bahkan sebenarnya tidak relevan juga menggunakan pendekatan panggilan Jack untuk memastikan apakah dia benar-benar anggota KKN atau bahkan dia benar-benar memiliki ijazah asli, ujarnya. Bahkan semestinya primary evidence itu yang harusnya dihadirkan oleh kubu Joko Widodo di peradilan yang ada di Surakarta. Imbuhnya, Hozinuddin menegaskan dengan menghadirkan teman KKN Jokowi tidak lantas membuktikan ijazah Jokowi asli. Kalau Anda merasa bahwa tudingannya sekarang ijazah Jokowi tapi menghadirkan teman-teman KKN-nya itu tidak relevan, kata dia. Tidak relevan dari sisi bahwa dokumen itu asli atau tidak. Bahwa mungkin saja itu dibangun narasi seolah-olah benar ada proses tahapannya KKN dan seterusnya. Iya. Tetapi sekali lagi justru orang-orang yang hadir ini kan selalu berbeda. Ini bukan orang-orang yang dulu pernah reuni-reunian beberapa kali, tegasnya. Kendati demikian, Ahmad Hozinuddin mengaku memiliki pertanyaan untuk dilontarkan kepada teman KKN Jokowi tersebut. Anda lihat ijazahnya langsung tidak? Anda sudah lihat dokumen ijazahnya itu tidak? Anda sudah tahu enggak hasil uji laporan forensiknya tidak? Anda ini di sini dalam kapasitas sebagai teman Jokowi itu ada pertemuan sebelumnya tidak? Ucap Hozinuddin. Apakah benar Jack itu alami atau Anda persiapkan itu seolah-olah Anda akrab dengan Joko Widodo? Apakah Anda terinspirasi dari film Titanic sehingga memanggil saudara Joko Widodo Bang Jack? Pungkasnya, teman KKN ungkap nama panggilan Jokowi di Boyolali. Teman Jokowi saat KKN memiliki alasan mengapa Jokowi dipanggil dengan nama Jack. Ridje Dwijeja, alumni Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, UGM, sekaligus teman Jokowi saat KKN, menjelaskan panggilan Jack kepada Jokowi bertujuan agar mantan orang nomor 1 di Indonesia itu terlihat keren. Pasalnya, Jokowi yang akrab disapa Jok, menurut Ridje sudah merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, ia dan teman-temannya KKN memanggil ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut dengan nama panggilan Jack. Dia namanya adalah Joko Widodo, kalau manggil Jok kan sudah biasa. Pengen lain dari yang lain. Biar keren dipanggil Jack, kata Yohana usai persidangan gugatan ijazah Jokowi melalui mekanisme Citizen Lawsuit di PN Solo, Selasa, 3 Februari 2026. Ridje menjelaskan dalam kelompoknya ada 4 orang saat menjalani KKN di Boyolali. Di antaranya yakni Ridje, Jokowi, Yohana Bergman Sudarwati, alumni Fakultas Hukum UGM, dan Eko Susilo Adi Utomo, alumni Fakultas Teknik Geodesi UGM. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack bukan yang lain. Lanjut Ridje, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Sementara itu, Yohana menambahkan Eko juga memiliki nama panggilan, yakni Ecot. Selama KKN kita benar-benar ada kedekatan. Untuk almarhum, Mas Eko itu juga kami panggil Ecot, kata Yohana. Ridje menegaskan Jokowi tidak mempermasalahkan nama panggilan Jack kepadanya. Jokowi, kata Ridje, justru suka dipanggil Jack. Responsnya, Jokowi dipanggil Jack positif. Suka, tuturnya.
Program KKN Jokowi dan teman-teman dilaksanakan pada Maret hingga pertengahan Juni 1985. Selama KKN, Jokowi, Eko, Ridje, dan Yohana menjalankan kegiatan sesuai bidang masing-masing. Jokowi dan Eko fokus pada pembangunan sarana prasarana, mulai dari pembuatan jalan hingga pemasangan papan penunjuk arah. Saya bersama Yohana melakukan penyuluhan kesehatan, gizi, hukum, dan lainnya, ujar Ridje. Sebagaimana diketahui, gugatan CLS terkait ijazah Jokowi dilayangkan dua alumnus UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Gugatan dilayangkan kepada Jokowi sebagai tergugat I, Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia sebagai tergugat 2, Wakil Rektor UGM Profesor Dr. Wening sebagai tergugat 3, serta Polri sebagai turut tergugat 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.